Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2491. Ini, terlalu kuat. Benar-benar terlalu kuat. 5 leluhur Dao yang hebat. Itu adalah 5 leluhur Dao yang hebat. Ada yang terbunuh begitu saja. Awalnya aku mengira alam semesta sudah menjadi jurus terkuat Tuan Santo Biru Langit. Siapa yang menyangka bahwa dia sebenarnya masih memiliki lebih banyak kartu di lengan bajunya. Para pusat kekuatan Deva yang hadir semuanya menatap tercengang dengan mulut ternganga. Gerakan polaritas ganda Ye Yuan yang membunuh leluhur air juga mengumumkan datangnya era baru. Dao leluhur akan mati. Kenyataannya, gerakan polaritas ganda ini bukanlah trik baru. Itu hanyalah gerakan turunan dari alam semesta. Alam semesta mencakup segalanya. Oleh karena itu, gerakan alam semesta ini sendiri tenang dan stabil, tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Namun, gerakan ini juga mengorbankan kecanggihan dan keganasan pedang Dao. Polaritas ganda gerakan ini berasal dari alam semesta. Ini membagi alam semesta menjadi dua, mengubahnya menjadi dua kutub. Dengan dua kutub yang beredar, reproduksi terus-menerus dalam suksesi tanpa akhir, mereka melepaskan ujung tombak pedang Dao secara ekstrim. Oleh karena itu, kekuatan ofensif dari gerakan ini sangat kuat hingga ekstrim. Tentu saja, perubahan alam semesta menjadi polaritas ganda sama saja dengan mengorbankan kekuatan pertahanan. Tapi ini bukan apa-apa bagi Ye Yuan. Tubuh fisiknya sudah mencapai ranah leluhur agung. Siapa yang bisa menyainginya di dunia ini? Bahkan tubuh fisik Tian Qing juga jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan dia. Pada saat itu, Ye Yuan mengaktifkan kemampuan ilahi bawaan leluhur ras naga samsara lainnya, armor mendalam naga sejati. Armor mendalam naga sejati adalah kemampuan dewa pertahanan terkuat ras naga. Dia dengan kuat menahan serangan habis-habisan dari 5 leluhur Dao yang agung dan melepaskan seni pedang terkuatnya, membunuh leluhur air dan menakuti 4 leluhur, mengejutkan semua orang yang hadir. Adegan ini benar-benar menggetarkan jiwa. Ini, Tuan Santo Biru Langit sudah mendapatkan 2 dari 9. Dalam perjuangan untuk Dao leluhur ini, dia sebenarnya berada dalam posisi yang tidak terkalahkan. Tiba-tiba, seseorang bereaksi dengan ekspresi terkejut. Setiap kristal aturan sangat berharga. Dalam perjuangan terakhir untuk Dao leluhur, tidak diketahui berapa banyak pusat kekuatan Deva yang mati. Pembunuhan itu sangat tragis. Setelah pertempuran itu, negara-negara besar umat manusia benar-benar jatuh ke dalam generasi yang terputus-putus. Tapi sekarang, Ye Yuan hampir pasti menjadi pemenang terbesar. Di sampingnya, seseorang mengangguk dan berkata, dengan kekuatan Tuan Santo Biru Langit saat ini, ketika kristal aturan mencapai tangannya, tidak ada yang bisa merebutnya sama sekali. Bahkan leluhur Dao kehidupan dan Tian Qing juga tidak bisa. Tuan Santo Biru Langit sendiri sudah memiliki kekuatan menakutkan kelas Dao leluhur. Ditambah dengan 2 leluhur Dao yang agung, dunia surga ini akan menjadi dunia Tuan Santo Biru Langit di masa depan. Situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan semua orang. Kurang dari setengah jalan, Ye Yuan sudah memiliki 2 kristal aturan di tangannya. Intinya adalah ketika kristal aturan mencapai tangannya, akan sulit untuk didapat kembali. Mengatakan bahwa Ye Yuan tidak beruntung, dia sebenarnya memperoleh 2 kristal aturan berturut-turut. Namun bisa dibilang dia beruntung, dalam perjalanannya, dia tidak pernah menemukan berita tentang air mata kehidupan. Terlepas dari apakah itu dia atau orang lain. Saat ini, dia sudah mencapai jarak di atas 800.000 mil. Sepanjang jalan, hampir semua orang tahu bahwa dia memiliki kristal aturan di tangannya. Jika seseorang memperoleh air mata kehidupan, mereka pasti akan datang mencarinya untuk ditukar. Sayangnya, tidak ada. Jalur pegunungan menjadi semakin lebar. Jalan setapak yang semula sempit dan berkelok-kelok kini menjadi jalan utama menuju surga. Tapi entah kenapa suasana hati Ye Yuan menjadi mudah tersinggung. Dia tidak tertarik pada peluang keberuntungan lainnya. Karena baginya, peluang keberuntungan tersebut sudah tidak ada gunanya. Hanya air mata kehidupan yang akan ia dapatkan dengan penuh tekad. Seiring dengan semakin tingginya jalur pegunungan, tekanan di hati Ye Yuan juga semakin besar. Ye Yuan melewati kabut dan akhirnya tiba di atas 1 juta mil. Di depan, 9 jalan utama berangsur-angsur menjadi jelas. Tiba-tiba, tatapan Ye Yuan berubah tajam. Sosok yang dikenalnya saat ini sedang duduk bersila,
menghalangi di tengah jalan utama. Dan di tanah di depannya, 3 orang tergeletak di tanah. Ligamen tangan dan kaki ketiga orang itu semuanya putus. Aura di tubuh mereka juga sangat lemah, hanya tersisa 1 nafas terakhir. Ketiga orang ini tidak lain adalah Pang Zhen, Wan Zhen, serta Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam. Dan sosok yang duduk bersila itu tidak lain adalah leluhur Dao Kehidupan, Lin Chaotian. Melihat Ye Yuan muncul, Lin Chaotian tidak tampak terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Kamu akhirnya sampai di sini." Tatapan Ye Yuan berubah cemberut dan dia berkata dengan suara dingin, "Apa yang kamu inginkan?" Lin Chaotian tersenyum dan berkata, "Tidak ada. Aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu." Ye Yuan berkata dengan suara dingin, "Bicaralah." Sudut mulut Lin Chaotian sedikit melengkung dan dia berkata dengan sombong, "Aku tahu kamu memiliki 2 kristal aturan, serahkan dan tukarkan dengan 2 orang. Orang yang tersisa mati." Setelah Lin Chaotian masuk, dia tidak menaruh hati dan jiwanya untuk menemukan kristal aturan. Sebaliknya, dia menyebarkan orang-orang di bawahnya, untuk mencari keberadaan orang-orang di sekitar Ye Yuan. Di antara orang-orang di sekitar Ye Yuan, ada banyak orang yang masuk kali ini. Selain Pang Zhen dan Wan Zhen, ada juga Long Yi, Bai Chen, dan lainnya. Surga memberi pahala bagi yang beriman. Lin Chaotian menemukan Pang Zhen, Wan Zhen, serta Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam ditangkap secara pribadi olehnya. Pupil mata Ye Yuan mengecil, niat membunuh dingin yang menusuk seketika muncul. Lin Chaotian ini benar-benar tidak tahu malu. Namun, ketika Lin Chaotian melihat ekspresi Ye Yuan, dia sangat menikmatinya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Kamu nampaknya sangat marah. Hahaha, bukankah kamu sangat arogan saat berada di luar? Bagaimana dengan sekarang? Teruslah bersikap sombong." Leluhur ini tahu bahwa orang-orang di sekitarmu akan selalu menjadi kelemahan terbesarmu. Dasar bodoh, sebenarnya masih berani membawa mereka masuk. Lupakan bahwa kamu membawanya masuk. Tapi kamu sebenarnya berani membiarkan mereka berlarian sembarangan di gunung bentangan surga. Hahaha, apakah kamu sangat berkonflik saat ini? Lin Chaotian saat ini merasa senang telah membalas dendam. Selama bertahun-tahun, dia, leluhur Dao ini, tidak tahu berapa banyak kerugian yang dialami Ye Yuan. Kebenciannya terhadap Ye Yuan sudah mencapai batasnya. Jadi bagaimana jika Santo Biru Langit? Dia adalah leluhur Dao. Dia adalah Dao leluhur nomor 1. Tapi sekarang, dia seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Ini berkat Ye Yuan. Oleh karena itu, dia ingin mengembalikan semua rasa sakit ini kepada Ye Yuan. Hahaha, memasuki gunung bentangan surga kali ini, aku tidak pernah berpikir untuk menemukan kristal aturan sama sekali. Karena aku tahu kamu akan membantuku menemukannya. Nasibmu terlalu menantang surga. Benar saja, kamu tidak mengecewakanku. Kamu tidak hanya mendapatkan kristal aturan, kamu bahkan mendapatkan 2. Tapi sayangnya, kamu hanya mendapat 2. Hahaha, kamu harus meninggalkan 1 orang, kamu pasti sangat sedihkan. Tapi rasa sakit seperti inilah yang kuharapkan. Berbicara tentang betapa dia senang dengan dirinya sendiri, Lin Chaotian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa keras. Beberapa tahun ini, dia belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Tiba-tiba, dia membalikkan telapak tangannya. Kristal sebening kristal muncul di telapak tangannya. Saat benda ini muncul, kekuatan hidup yang kuat langsung menyebar. Kristal yang sangat jernih ini berbentuk tetesan air. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, langsung menebak asal-usul kristal ini. Air mata kehidupan. Benda ini adalah air mata kehidupan yang selama ini dia cari-cari. Itu sebenarnya ada di tangan Lin Chaotian. Lin Chaotian berkata dengan sombong, "Hahaha, kamu tidak salah lihat. Itu adalah air mata kehidupan. Aku tahu kamu sedang mencarinya, tetapi sayangnya, aku mendapatkannya." Huf, sungguh mengharukan. Saudara-saudaramu nyaris lolos dari kematian untuk mendapatkan air mata kehidupan untukmu. Namun pada akhirnya aku mendapatkannya. Apakah kamu akan merasa sangat marah? Lin Chaotian tersenyum tipis. Keangkuhannya praktis terpancar. Tapi saat itu, sesosok tubuh keluar dari kabut, menatap Ye Yuan dengan tatapan bangga. Hahaha, Tuan Santo Biru Langit, apakah kamu masih puas dengan hadiah besar ini? Yang berbicara tidak lain adalah Zhang Zhen. Alis Ye Yuan berkerut, gelombang api jahat segera muncul di hatinya. Lin Chaotian ini benar-benar kehabisan kemampuannya. Zhang Zhen tersenyum dan berkata,
Hahaha, aku tahu Tuan Santo Biru Langit tidak akan mempercayai saya. Saya juga tidak membutuhkan Tuan Santo Biru Langit untuk mempercayai saya. Selama saudara-saudaramu mempercayaiku, itu akan berhasil. Lin Chaotian juga tersenyum dan berkata, selain Zhang Zhen, alam deva di bawah leluhur ini dengan tulus meminta perlindungan kepada Anda. Campuran antara kebenaran dan kepalsuan membuat sulit untuk membedakannya. Plus terlebih lagi, kamu sepertinya sudah lupa, leluhur ini pernah memasuki gunung bentangan surga. Saat itu, leluhur ini berjuang keras, nyaris lolos dari kematian, sebelum saya mencapai posisi leluhur Dao. Tidak ada yang lebih mengenal gunung bentangan surga selain aku. Meskipun Zhang Zhen dan mereka semua tidak mengambil jalan yang sama, mereka pasti akan bertemu satu sama lain. Oleh karena itu, keberadaan saudara-saudaramu ini, sebenarnya semuanya berada dalam kendaliku. Keberadaan Ye Yuan membuat Lin Chaotian merasakan ancaman yang luar biasa. Ancaman semacam ini bahkan melampaui ras dewa. Oleh karena itu, selama beberapa tahun Dao Samsara Surgawi ini, Lin Chaotian memutar otak untuk berpikir, bukan tentang perjuangan untuk menjadi leluhur Dao kali ini, tetapi bagaimana menghadapi balas dendam Ye Yuan. Lin Chaotian adalah orang yang bijaksana. Dia tahu bahwa pertarungan antara dia dan Ye Yuan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, dia mengosongkan otaknya beberapa tahun ini, ingin menemukan cara untuk menghadapi Ye Yuan. Namun pada akhirnya, dia merasa kecewa, ini adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan. Ye Yuan tidak bisa dibunuh. Selama dia tidak bisa membunuh Ye Yuan, dia akan terus tumbuh lebih kuat dan akhirnya melampaui dirinya sendiri. Lin Chaotian berpikir untuk menguatkan daunnya dan menjadi leluhur lagi. Tapi dia sudah memikirkannya. Menjadi seorang leluhur Dao tidak bisa memberinya rasa aman sama sekali. Potensi Ye Yuan tidak ada habisnya. Lalu, apa kelemahan Ye Yuan? Temannya, terakhir kali, dia tidak siap. Tapi kali ini, dia tidak akan gagal. Di tanah, Pang Zhen memuntahkan darah dan berkata dengan raungan marah, Zhang Zhen, kamu penjahat tercela. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Zhang Zhen acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, hahaha, kamu terlalu banyak berpikir. Dia hanya memiliki 2 kristal aturan. Bagaimana kamu tahu kalau dia akan memilihmu? Menurut apa yang aku tahu, sepertinya kedudukanmu di sisinya lebih rendah daripada keduanya. Pupil Pang Zhen mengerut dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Wan Zhen, Tuan rahasia yang mendalam, setelah aku mati, kalian harus membalaskan dendamku dan membunuh anjing sialan ini. Tatapan Wan Zhen berkedip dan dia meraung, Yang mulia, selamatkan rahasia yang mendalam dan Pang Zhen. Rahasia mendalam berlumuran darah saat dia tertawa keras dan berkata, kalian berdua gadis kecil sebenarnya bersaing dengan lelaki tua ini. Orang tua ini telah hidup selama 10 miliar tahun dan sudah cukup lama hidup. Ye Yuan, meskipun aku tidak mencapai apa yang telah ayah lakukan, dihormati dari generasi ke generasi, tapi aku masih memiliki sedikit pengaruh. Selamatkan mereka. Ye Yuan mengerutkan keningnya. Dia tidak mengeluarkan suara dari awal sampai akhir. Dia bisa merasakan bahwa Lin Chaotian melakukan beberapa trik pada tubuh mereka. Selama dia melakukan gerakan tidak biasa sekecil apapun, ketiganya akan mati tanpa kuburan. Tapi ketiga orang ini, dia tidak bisa menerima kehilangan satupun dari mereka. Sungguh mengharukan. Saat ini, kalian sebenarnya masih berpikir untuk membantu orang lain. Hahaha, tapi bukankah kalian semua merasa ini akan membuat dia semakin sulit memilih? Lin Chaotian memasang wajah sombong saat dia menatap Ye Yuan dan berkata, kenapa? Tidak bisa memilih. Mengapa? Leluhur ini tidak membantumu memilih. Lin Chaotian mengacungkan jarinya, dan kedua kaki Pang Zhen langsung meledak menjadi kehampaan. Pang Zhen kesakitan hingga dia mengeluarkan keringat dingin, menghirup udara dingin kesakitan. Tapi dia menolak berteriak dari awal sampai akhir. Meski tidak fatal, namun sangat menyakitkan. Pupil Ye Yuan mengerut dan dia berteriak dengan dingin, Lin Chaotian, kamu mendekati kematian. Lin Chaotian acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum tipis, oh. Apakah begitu? Sosoknya tiba-tiba bergerak dan langsung menerkam Ye Yuan. Kedua mata Ye Yuan menyipit, alam semesta tiba-tiba terbuka. Kamu berani memblokir. Lin Chaotian tersenyum saat dia berkata. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia langsung menarik semesta. Telapak tangan Lin Chaotian tertanam kuat di dada Ye Yuan. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, terbang mundur. Melawan telapak tangan itu, Ye Yuan menarik alam semesta dan kekuatan domain.
Oleh karena itu, benda itu mendarat dengan kuat di tubuhnya. Mengenai satu telapak tangan Lin Chaotian, seberapa menakutkan kekuatannya. Leluhur Dao nomor 1 tidak datang dari membual. Kekuatannya mungkin lebih besar dari 5 orang yang Ye Yuan lawan sebelumnya. Tuanku Santo Biru Langit, kamu juga tidak lebih dari ini. Lin Chaotian memandang Ye Yuan yang jatuh ke tanah dan berkata sambil tertawa lebar, hahaha, Ye Yuan, bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu meremehkan leluhur ini? Bangun, kamu, lawanlah. Sambil berbicara, sosok Lin Chaotian bergerak dengan cepat, telapak tangan lainnya membekas di dada Ye Yuan. Ye Yuan terbang mundur lagi. Menerima dua telapak tangan berturut-turut, meskipun tubuh fisik Ye Yuan sangat kuat, isi perutnya juga terkena dampak yang luar biasa, luka-lukanya sangat parah. Harus diketahui, dia tidak memiliki pertahanan sedikit pun, mengandalkan sepenuhnya pada tubuh fisiknya untuk menahan dua telapak tangan secara paksa. Jika yang lain, kedua telapak tangan Lin Chaotian mendarat, mereka pasti sudah lama dipukuli hingga menjadi ketiadaan. Hahaha, memang pantas menjadi Tuan Santo Biru Langit, sangat tahan terhadap serangan. Jiwa ilahimu tidak dapat dibunuh, tetapi jika leluhur ini menghancurkan tubuh fisikmu, maka aku bertanya-tanya apakah kamu masih dapat mematahkan belenggu itu atau tidak. Lin Chaotian tertawa dengan kejam, sebuah telapak tangan menghantam tubuh Ye Yuan sekali lagi. Semua tulang di tubuh Ye Yuan sepertinya telah patah, organ dalamnya hampir pecah. Tuan Santo Biru Langit, tinggalkan kami sendiri. Lawanlah. Pang Zhen meneteskan air mata, menahan rasa sakit yang luar biasa saat dia berteriak. Wan Zhen mengatupkan rahangnya erat-erat dan berkata dengan raungan marah, Tuan Santo Biru Langit, kematian kami tidak usah disesalkan. Lawanlah. Bunuh anjing sialan ini dan hidupkan kembali umat manusia. Mereka mengerti bahwa Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk menantang Lin Chaotian saat ini. Tapi, demi mereka, dia lebih suka dipukuli hingga terluka parah oleh Lin Chaotian. Jika terus begini, tubuh fisik Ye Yuan akan benar-benar hancur. Dengan tubuh fisiknya yang hancur, Ye Yuan secara alami tidak akan mati. Namun, ingin mencapai puncaknya saat ini membutuhkan terlalu banyak usaha. Dan Lin Chaotian tidak akan memberinya kesempatan ini. Ketika Lin Chaotian mendengar itu, dia tertawa keras dan berkata, ya, lawanlah. Mengapa kamu tidak melawan, Tuan Santo Biru Langit? Lawanlah. Sosok Lin Chaotian bergerak lagi dan sebuah telapak tangan menghantam Ye Yuan lagi. Perasaan bermain-main dengan Ye Yuan membuatnya sangat menikmatinya. Tapi saat ini, Ye Yuan tiba-tiba mengangkat tangannya, matanya penuh dingin. Perasaan bahaya besar tiba-tiba muncul. Ekspresi Lin Chaotian berubah dengan liar, sosoknya mundur secara eksplosif. Dia ketakutan. Ye Yuan berjuang untuk berdiri. Melihat Lin Chaotian dengan acuh tak acuh, dia berkata, ayo. Apa yang kamu takutkan? Baru pada saat itulah Lin Chaotian tahu bahwa dia telah ditipu. Ye Yuan tidak berani membalas sama sekali. Tadi, dia hanya membuatnya takut. Dan dia sangat ketakutan. Sialan, bocah, kamu mendekati kematian. Lin Chaotian menjadi marah karena malu, sebuah telapak tangan mengarah ke Ye Yuan lagi. Mati, 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 mati demi leluhur ini. Sialnya, berani menipu leluhur ini. Leluhur ini ingin kamu mati. Lin Chaotian praktis menjadi gila. Satu demi satu telapak tangan mendarat di tubuh Ye Yuan. Setiap telapak tangan lebih kuat dari yang terakhir, terus-menerus tanpa henti. Aturan atribut kayu memiliki kekuatan hidup yang kuat sejak awal, membentang panjang dan tak terputus. Kekuatan telapak tangannya seperti gelombang besar, menyapu tubuh Ye Yuan berulang kali. Ye Yuan masih tidak melawan. Dia hanya mengertakkan gigi dan bertahan. Organ internalnya hampir hancur. Tubuh bajanya juga telah patah di banyak bagian. Tapi dia tetap tidak melawan. 3 orang Pang Zhen meneteskan air mata, bahkan tidak berani menoleh. Yang mulia, Anda harus melawan. Aku mohon padamu, lawanlah. Pang Zhen menggunakan tinjunya untuk menghantam tanah dengan keras sambil menangis dengan sedihnya. Di sampingnya, ekspresi Zhang Zhen berkedip-kedip tanpa batas. Bahkan dia juga agak iri pada 3 orang Pang Zhen. Dengan saudara seperti itu, apa yang perlu kamu minta? Sayangnya, mustahil baginya untuk menjadi saudara laki-laki Ye Yuan. Berlututlah untuk leluhur ini. Tiba-tiba, Lin Chaotian menendang tulang betis Ye Yuan. Itu hanya mendengar suara retakan. Terdengar tulang betis Ye Yuan patah. Namun, dia tidak berlutut.
Kulitnya memutih karena kesakitan, tapi dia tetap tidak berlutut. Ye Yuan meludahkan seteguk darah sambil membawa aura pedang Dao. Lin Chaotian sebenarnya tidak bisa menghindarinya dan wajahnya diludahi. Lin Chaotian, kamu juga sudah mengeluarkannya. Namun sebaiknya kamu tidak menyentuh keuntungan tertentu. Membuat aku berlutut, kamu tidak layak. Kata-kata Ye Yuan sangat dingin. Lin Chaotian yang wajahnya diludahi segera menjadi sangat marah dan berkata, jika leluhur ini bersikeras membuatmu berlutut. Kalau begitu, dengan resiko mereka bertiga mati, aku akan menebasmu di sini juga. Kata-kata Ye Yuan tidak membawa emosi sedikit pun. Tatapan Lin Chaotian menjadi gelap, marah tetapi tidak berbicara. Dia memahami Ye Yuan. Ye Yuan terlalu bangga, tidak peduli apapun situasinya, mustahil baginya untuk menyerah. Membuat Ye Yuan berlutut, itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Ye Yuan. Karena dia tahu Ye Yuan benar-benar akan melakukannya. Dia hanya mengatakan itu karena dia sangat marah sekarang. Saat dia menenangkan diri, dia mendapati bahwa temponya sedikit dipimpin oleh Ye Yuan. Godaan tadi membuatnya terbakar amarah. Tapi sekarang, dia merasa tidak tertarik. Ye Yuan orang ini bisa dibunuh, tapi dia tidak bisa dipermalukan. Sekarang, sudahkah kamu memutuskan bagaimana memilihnya? Lin Chaotian berkata sambil mendengus dingin. Ini setara dengan dia berkompromi. Zhang Zhen menatap tercengang, mulutnya ternganga. Ye Yuan sudah hampir sekarat. Namun, Lin Chaotian benar-benar berhenti. Ancaman lemah seperti ini bisa efektif juga. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan tidak bisa dibunuh sama sekali? Bahkan jika dia menghancurkan tubuh fisiknya, itu juga tidak berguna. Ye Yuan tidak bisa mati. Aku sudah memutuskan. Aku akan menyelamatkan mereka berdua. Ye Yuan mengangkat jarinya dengan susah payah dan menunjuk ke arah Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam dan Wan Zhen. Kali ini, dia tidak ragu-ragu. Seluruh tubuh Wan Zhen bergetar dan dia berkata dengan marah, Yang Mulia, saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam juga sangat marah dan berkata, Ye Yuan, Kaisar ini tidak ingin kamu menyelamatkan. Selamatkan mereka. Tapi Lin Chaotian tertawa keras dan berkata, hahaha, dasar omong kosong persaudaraan. Bocah Pang Zhen, lihat itu. Kamu bahkan tidak ada di matanya. Pang Zhen berlumuran darah dan juga tertawa keras dan berkata, hahaha, bagaimana bisa seorang penjahat yang egois, hina, dan tidak tahu malu sepertimu, memahami perasaan di antara kita bersaudara. Yang Mulia, bagus sekali. Dia tidak punya keluhan apapun tentang Ye Yuan. Kenyataannya, tidak peduli siapa yang Ye Yuan selamatkan, dua orang lainnya tidak akan mengeluh. Seperti yang dikatakan Pang Zhen, perasaan di antara mereka bersaudara, Lin Chaotian tidak akan pernah memahaminya. Karena di mata Lin Chaotian, yang ada hanyalah kepentingan diri sendiri. Mereka bisa menusukkan dua pedang ke tulang rusuk mereka untuk saudara mereka, bisa membuang nyawa mereka, dan bisa menyerahkan segalanya. Perasaan seperti ini sudah lama merasuk ke dalam sumsum tulang. Bagaimana orang berdarah dingin bisa mengerti? Sebaliknya, Pang Zhen tidak hanya tidak akan membenci Ye Yuan, tapi dia juga tidak merasa sakit hati pada Ye Yuan. Karena dia tahu seberapa besar keberanian yang dibutuhkan Ye Yuan untuk mengambil keputusan ini. Rasa sakit di hati Ye Yuan mungkin lebih serius daripada luka di tubuhnya saat ini. Ye Yuan menutup matanya dengan kesakitan dan berkata, saudaraku, maafkan aku. Aku hanya punya 2 kristal aturan. Pang Zhen saat ini sepertinya telah melupakan rasa sakit di tubuhnya, dan dia berkata sambil tertawa keras, Tuanku, terima kasih. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Pang ini untuk dapat mengikuti Yang Mulia seumur hidup. Andalah yang mengajari saya bagaimana menjadi orang yang jujur. Andalah yang membiarkanku tumbuh. Di kehidupan selanjutnya, saya berharap saya dapat terus mengikuti Yang Mulia. Lin Chaotian menemukan bahwa tindakan menghasutnya tidak berpengaruh sama sekali. Dia memang tidak mengerti mengapa Pang Zhen masih setia dan mengabdi pada Ye Yuan dalam keadaan seperti ini. Kristal aturan terbang menuju Lin Chaotian. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya di tangannya. Wajahnya penuh kegembiraan. Kristal aturan api. Hahaha, kristal aturan api. Sungguh bagus. Kristal aturan api yang ditempatkan dengan leluhur api si bodoh itu benar-benar terlalu sia-sia. Sekarang, leluhur ini memperoleh kristal aturan api. Bahkan jika aku menghadapi Tian Qing, apa yang harus aku takutkan? Lin Chaotian tertawa terbahak-bahak setelah dia mendapatkan kristal aturan api.
Yang paling ingin dia dapatkan adalah kristal aturan api. Kayu menghasilkan api. Mendapatkan kristal aturan api, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Sebelumnya, dia membantu leluhur api dengan kekuatan aturan atribut kayu, menyebabkan gerakan tarian iblis api ini menjadi sangat kuat. Namun, itu hanya karena penerapan aturan atribut kayunya mencapai tingkat yang transenden. Jika dia mengendalikan aturan atribut kayu dan aturan atribut api pada saat yang sama, apa gunanya tarian iblis api? Ketika gunung bentangan surga dibuka, satu orang hanya dapat memurnikan satu kristal aturan. Tapi, setelah Dao Samsara Surgawi, mereka bisa menyempurnakan kristal aturan kedua. Menguasai dua aturan besar, kekuatan Lin Chaotian akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Lepaskan mereka, Ye Yuan berkata sambil berteriak dingin. Lin Chaotian tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya dengan santai, Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam langsung tersapu di depan Ye Yuan. Ye Yuan mengeluarkan aliran esensi ilahi, menangkap Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam. Dia tidak peduli dengan lukanya sendiri, segera memeriksa tubuh Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam, dan ekspresinya tidak dapat membantu berubah. Di dalam tubuh Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam, kekuatan aturan atribut kayu yang sangat kuat tersembunyi di lautan ilahi. Jelas, ini dilakukan oleh Lin Chaotian. Selama pikirannya bergerak, kekuatan aturan atribut kayu ini akan segera meledak, menghancurkan Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam hingga berkeping-keping. Ketika Lin Chaotian melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun dan berkata, "Hahaha, menyerah. Lihat apakah pedangmu yang lebih cepat, atau pikiranku yang lebih cepat. Baiklah, masih ada kristal aturan atribut air, serahkan." Mendengar ini, seluruh tubuh Zhang Zhen gemetar. Ekspresi ekstasi liar muncul di wajahnya. Alasan mengapa dia setuju dengan Lin Chaotian adalah karena kristal aturan ini. Persaudaraan omong kosong apa, kesetiaan apa? Di depan Dao leluhur, apa gunanya? Ye Yuan mengeluarkan kristal aturan air dan melemparkannya ke Lin Chaotian tanpa ragu sedikit pun. Lin Chaotian juga sangat gembira. Dia dan Zhang Zhen keduanya bersumpah-sumpah Dao Surgawi. Dia akan mendapatkan kristal aturan dan memberikannya kepada Zhang Zhen. Dan ketika Zhang Zhen menjadi leluhur Dao, dia akan berjanji setia padanya selamanya. Dia menyapu lengan bajunya dengan megah, menyapu kristal aturan itu. Namun pada saat ini, jiwa sucinya tiba-tiba merasakan sakit yang sangat menusuk, seolah-olah ditusuk oleh 10.000 jarum halus. Dalam sekejap, kesadarannya menjadi stagnan. Pada saat inilah Ye Yuan menjentikkan jarinya berulang kali. 3 aliran energi pedang masing-masing menembus tubuh ketiga orang itu. Setelah itu, esensi ilahinya memimpin. Kekuatan isap yang kuat menyapu Pang Zhen dan Wan Zhen. Semua ini selesai dalam waktu yang sekejap. Jelas, Ye Yuan sudah membuat rencana sejak lama. Hanya sampai saat ini kristal aturan air mendarat di tanah dengan tenang. Perubahannya terlalu cepat. Selain Ye Yuan sendiri, semua orang tidak bereaksi. Bahkan Pang Zhen dan Wan Zhen sendiri juga tercengang saat ini. Zhang Zhen benar-benar tercengang di sampingnya. Dia tidak mengerti mengapa Lin Chaotian tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya. Dengan kekuatan Lin Chaotian, dia pasti bisa tiba tepat waktu. Tetapi pada saat ini, Lin Chaotian tiba-tiba menggelengkan kepalanya, hanya untuk merasakan sakit yang menusuk di jiwa ilahinya. Dia terkejut, sadar kembali. Serangan jiwa ilahi. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Ye Yuan dan menemukan bahwa orang-orang sebenarnya semuanya telah diselamatkan, dan pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk mengecil. Mati, pikirannya bergerak, dan dia akan meledakkan esensi Dewa Roh Kayu di dalam tubuh Pang Zhen. Namun, Pang Zhen bahkan tidak bergerak, bahkan tidak satu kelopak mata pun. Jantung Lin Chaotian berdebar kencang, terkejut, dan diam-diam berpikir itu tidak baik. Bagaimana ini mungkin? Esensi ilahi roh kayunya terselesaikan begitu cepat. Cara Ye Yuan juga terlalu menantang. Tapi saat ini, sepasang mata sedingin es Ye Yuan sedang melihat ke arah ini. Tidak perlu mencoba, esensi ilahi roh kayumu telah disegel oleh energi pedangku. Kamu tidak bisa meledakkannya, Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Lin Chaotian memasang ekspresi kaget di wajahnya dan berkata, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada yang mustahil. Pemahaman hukumku lebih rendah daripada pemahamanmu, tetapi kualitas esensi ilahimu jauh lebih buruk. Kamu pikir aku menderita begitu banyak telapak tanganmu dengan sia-sia?
Ekspresi Lin Chaotian berubah dengan liar dan dia berkata dengan suara serius, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Seteguk esensi darah itu ternoda oleh keilahian asal kekacauanku di dalamnya. Aku menyerahkan kristal aturan kepadamu hanya untuk menukar satu orang, tidak peduli siapa. Selama seseorang datang, tentu saja aku punya cara untuk menghentikanmu bergerak. Jadi ketika aku membuang kristal aturan kedua, keilahian asal kekacauan berubah menjadi pedang jiwa dan secara diam-diam menyerang jiwa ilahimu, membuatmu linglung untuk sementara. Dan jangka waktu ini cukup bagiku untuk menyuntikkan energi pedang ke tubuh mereka." Semua orang yang hadir tercengang mendengarkan. Ini juga terlalu mengerikan. Dalam waktu sesingkat itu, Ye Yuan benar-benar memikirkan metode yang sangat teliti, sungguh tak terbayangkan. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan ragu-ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan, tidak berani melawan. Siapa sangka Ye Yuan sebenarnya membuat kelonggaran demi mendapatkan keuntungan dan menyembunyikan kekayaannya. Semua orang mengira Ye Yuan tidak punya pilihan selain menyerahkan kristal aturan. Siapa sangka dia sebenarnya mencoba memahami metode Lin Chaotian. Dari awal hingga akhir, Lin Chaotian berpikir bahwa dia memegang dominasi absolut, berpikir bahwa sangat mustahil bagi Ye Yuan untuk kembali. Tapi Ye Yuan memimpin semuanya tanpa dia sadari. Pada saat Lin Chaotian bereaksi, situasinya sudah terbalik sepenuhnya. Maju secara bertahap dan memperkuat dirinya di setiap langkah. Sangat teliti, Lin Chaotian hanya merasa bahwa dia sedang bertarung dalam sihir dengan monster, dia kalah telak. Langkah ini dilakukannya dengan susah payah selama bertahun-tahun. Setiap detail yang terlibat, dia mempertimbangkannya. Ye Yuan menghadapinya secara pasif. Namun, dalam situasi yang begitu pasif, Ye Yuan memikirkan solusinya dengan sangat cepat. Dan membuat rencana terbalik melawan Lin Chaotian, berhasil memecahkan kebuntuan. Kelicikan semacam ini, cara semacam ini, sungguh tak terkalahkan. Berbicara tentang pedang jiwa ini lagi, itu adalah metode pemanfaatan dewa asal kekacauan yang Ye Yuan temukan. Sehubungan dengan keilahian asal kekacauan, Ye Yuan hanya mengerti sedikit. Namun kekuatannya tidak diragukan lagi. Jadi, selama beberapa tahun ini, Ye Yuan selalu berusaha menggali beberapa fungsi dewa asal kekacauan. Teknik dekomposisi keilahian asal ini adalah salah satu metode yang Ye Yuan temukan. Lin Chaotian adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun. Jiwa ilahinya telah lama mencapai titik ekstrim. Meskipun kekuatan dewa asal kekacauan Ye Yuan sangat kuat, namun upayanya untuk menyerang pusat kekuatan tingkat ini secara langsung jelas tidak cukup. Lagi pula, tidak ada orang yang bodoh. Lin Chaotian tahu bahwa asal-muasal keilahian Ye Yuan sangat kuat, bagaimana mungkin dia tidak mengambil tindakan pencegahan. Namun, dengan menguraikan keilahian asal dan menyembunyikannya dalam esensi darah, menginkubasi dalam tubuh Lin Chaotian untuk tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam, sangat mustahil baginya untuk waspada. Benar saja, Lin Chaotian menyukainya. Dia mengira Ye Yuan baru saja meludah karena marah. Tetapi dia tidak tahu bahwa kegagalan sudah ditakdirkan pada saat itu. Lin Chaotian membuka matanya lebar-lebar. Hingga saat ini, dia masih belum berani mempercayainya. Dia sama sekali tidak berencana menyerahkan sandera kepada Ye Yuan. Baru saja, dia berencana untuk langsung meledakkan esensi Dewa Roh Kayu dan membunuh rahasia mendalam dan Wan Zhen. Adapun Pang Zhen, selama dia ada, Ye Yuan tidak akan berani bertindak tidak terkendali. Dia sudah mengetahui kelemahan Ye Yuan, itulah sebabnya kali ini ada skemanya. Tapi, sebelum dia bergerak, para sandera sudah berhasil diselamatkan. Kamu benar-benar monster. Lin Chaotian hanya merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Orang di depannya ini terlalu menakutkan. Mata Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin dan dia berkata, "Benarkah? Termasuk ngobrol banyak denganmu barusan, lukaku sudah pulih 50% juga. Sekarang, kamu bisa masuk neraka." Suaranya belum memudar saat alam semesta sudah dilepaskan. Ekspresi Lin Chaotian berubah dengan liar, berbalik dan melarikan diri dengan suara mendesing, bergabung ke jalan utama itu. Ye Yuan tidak mengejarnya, tapi dia membungkuk dan memasukkan masing-masing pil obat untuk mereka bertiga. Kemudian dia menyembuhkan luka-luka mereka. Rahasia mendalam, 3 orang terluka parah. Selain itu, esensi ilahi roh kayu Lin Chaotian juga hanya ditekan untuk sementara. Jika tidak disingkirkan tepat waktu, nyawa mereka akan terancam. Yang mulia, abaikan kami. Pergi dan bunuh anjing sialan itu. Setelah mendapatkan kristal aturan api,
dia pasti akan segera menyempurnakannya. Jika Anda menunggu dia menyerapnya, dia akan semakin sulit dihadapi. Pang Zhen mengertakkan gigi dan berkata. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, diam. Pang Zhen tidak berdaya dan hanya bisa diam. Namun di dalam hatinya, arus hangat mengalir. Ini adalah saudara laki-laki, tidak perlu kata-kata lagi. Lin Chaotian pergi, tapi Zhang Zhen tidak. Perubahan mendadak ini membuat seluruh tubuhnya tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Lin Chaotian sebenarnya tidak bertarung, langsung menyelinap pergi. Dia ditinggal sendirian, apa yang harus dilakukan? Tatapannya tertuju pada kristal aturan air tidak jauh dari sana. Keserakahan meluap dari matanya, tapi dia baru saja berpikir untuk pindah ketika suara iblis Ye Yuan terdengar. Jika aku jadi kamu, aku akan berdiri di sana dengan patuh dan tidak memikirkan apapun. Semakin banyak kamu berpikir, semakin cepat kamu mati. Seluruh tubuh Zhang Zhen bergetar, matanya penuh keengganan. Dia masih bergerak, godaan Dao leluhur terlalu besar. Terlebih lagi, itu adalah kematian. Jadi mengapa tidak mempertaruhkan nyawanya? Kecepatan Zhang Zhen sangat cepat. Sambil menarik napas, dia tiba di depan kristal aturan air. Tatapannya menunjukkan ekspresi ekstasi yang liar. Benar saja, Ye Yuan membuatnya takut. Bagaimana esensi ilahi atribut kayu yang ditinggalkan oleh leluhur Dao kehidupan bisa semudah itu dihilangkan? Namun, saat tangannya hendak menyentuh kristal aturan air, seberkas cahaya dingin melintas. Tangannya langsung hilang. Ah! Dengan teriakan yang menyedihkan, Zhang Zhen jatuh ke tanah. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan tidak pernah mengangkat kepalanya satupun. Berhadapan dengan tingkat kekuatan Zhang Zhen, itu hanya membutuhkan ledakan energi pedang dan itu sudah cukup. Dia hanya berjarak 1 kaki dari kristal aturan air. Dekat, tapi jauh di cakrawala. Zhang Zhen memandangi kristal aturan air di depannya, masih merangkak ke depan dengan putus asa. Dia mengulurkan lengannya yang terputus, mencoba meraih kristal aturan air. Tapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya dingin melintas. Kedua lengannya hilang. Di kejauhan, terdengar suara sedingin es dari Ye Yuan. Ye Yuan berkata, manusia mati demi mengejar kekayaan, burung mati demi mengejar makanan. Hanya saja kamu harus memiliki keuntungan sebagai pribadi. Penyebab karma kemarin, akibat karma hari ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan membawa masalah pada dirimu sendiri. Pang Zhen tertawa terbahak-bahak saat melihat situasinya dan berkata, hahaha, Zhang Zhen, kamu juga punya hari ini. Memuaskan, sungguh memuaskan. Zhang Zhen sangat pintar. Beberapa tahun ini, dia tidak sengaja bersahabat dengan Pang Zhen. Namun dalam beberapa hal, dia selalu melakukannya tanpa berpikir panjang. Dia akan membiarkan Pang Zhen melihatnya atau mengetahuinya secara kebetulan. Seiring berjalannya waktu, Pang Zhen sangat yakin dengan karakter Zhang Zhen. Jadi dalam perjalanannya, dia tidak meragukan Zhang Zhen sama sekali. Namun pada akhirnya, dia tetap ditipu oleh Zhang Zhen. Dia mengalami pencukuran tipis dengan kematian, mendapatkan air mata kehidupan. Namun pada akhirnya, itu menguntungkan Lin Chaotian. Ledakan kemarahan itu hampir membuatnya gila. Sekarang, akhirnya melampiaskan rasa frustrasinya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Wan Zhen mendengus dingin dan berkata, baru saja, kamu mungkin juga tidak menyangka akan mendapatkan akhir seperti itu kan? Melayanimu dengan benar. Energi pedang meresap ke dalam tubuh Zhang Zhen melalui luka-lukanya, membuatnya kewalahan hingga dia berharap dia mati. Putus asa, perbedaan antara dia dan Ye Yuan terlalu besar. Dia juga mengerti bahwa Ye Yuan melakukannya dengan sengaja. Bisa melihat, tidak bisa makan. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari ini. Dia hanya selangkah lagi dari Dao leluhur. Tapi dia tidak akan pernah menjadi Dao leluhur. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Kristal aturan terbang ke tangannya. Zhang Zhen hanya bisa menonton adegan ini, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Selesai dengan ini, Ye Yuan tidak lagi mempedulikannya, memperlakukan Pang Zhen dan yang lainnya dengan penuh dedikasi. Zhang Zhen tergeletak di tanah begitu saja, tidak berani bergerak. Tindakan Ye Yuan terlalu mengerikan. Zhang Zhen tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Saat ini, dia sangat ketakutan di dalam hatinya. Rasanya menunggu kematian tidak enak. Waktu perlahan berlalu. Esensi Dewa Roh Kayu di dalam tubuh ketiga orang itu, semuanya dipaksa keluar dari tubuh mereka sedikit demi sedikit oleh Ye Yuan. Luka ketiga orang itu juga berangsur pulih.
Anggota badan Pang Zhen yang terputus juga perlahan tumbuh karena perawatan Ye Yuan. Yang mulia, Lin Chaotian memperoleh kristal aturan api. Dia pasti akan menyerapnya segera. Begitu dia menyempurnakan kristal aturan api, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, kata Pang Zhen dengan cemas. Ye Yuan acuh tak acuh saat dia berkata dengan dingin, nafsu makannya sangat besar, tapi dia harus bisa menelannya juga. Permasalahan antara aku dan dia juga harus diselesaikan sekarang. Kalian bertiga menjagaku. Saya akan mengasingkan diri di sini. Pengasingan tertutup. Ketiga orang itu tercengang saat mendengar itu. Yang lain datang ke Gunung Bentangan Surga untuk bersaing memperebutkan posisi Dao leluhur. Ye Yuan sangat berbeda, dia benar-benar naik gunung untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Apakah ini bersaing dalam kecepatan kultivasi dengan Dao leluhur? Perlu diketahui, waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kristal aturan tidak dianggap lama. Paling lama 1 bulan dan kamu bisa mencernanya sepenuhnya. Dengan Ye Yuan yang mengasingkan diri sekarang, bisakah dia melampaui Lin Chaotian dalam waktu 1 bulan? Setelah Lin Chaotian menyempurnakan kristal aturan api, kekuatannya tidak akan menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2 sesederhana itu. Aturan atribut kayu ditambah aturan atribut api, kekuatan yang dihasilkan sungguh terlalu mengerikan. Bahkan jika Ye Yuan mengasingkan diri dan menerobos sekarang, bisakah dia melampaui Lin Chaotian yang memiliki 2 aturan besar yang dikumpulkan dalam satu tubuh? Beberapa orang merasa bingung dengan pilihan Ye Yuan. Saat ini, hal yang paling penting adalah mengejar Lin Chaotian dan tidak membiarkan dia menyempurnakan kristal aturan. Namun, otoritas Ye Yuan sudah lama menembus ke dalam sumsum tulangnya. Mengenai keputusannya, beberapa orang tentu saja tidak akan menolak. Ye Yuan menyuruh mereka berjaga, lalu mereka akan berjaga. Yang mulia, bagaimana dengan orang ini? Pang Zhen menunjuk ke arah Zhang Zhen dan berkata, aku serahkan dia padamu, kata Ye Yuan dengan dingin. Ye Yuan tahu bahwa orang yang paling membenci Zhang Zhen adalah Pang Zhen. Kesempatan untuk membalas dendam ini, tentu saja dia harus menyerahkannya pada Pang Zhen. Benar saja, Pang Zhen mengusap tinjunya dan menyeka telapak tangannya. Tatapannya saat melihat Zhang Zhen penuh dengan niat buruk. Dia telah menahan rasa frustrasinya sampai sekarang. Setelah menyerahkan masalah ini padanya, Ye Yuan mengabaikannya dan mulai berkultivasi sendiri. Energi pedangnya sudah meresap ke seluruh tubuh, menghancurkan kekuatan hidup Zhang Zhen. Dengan kekuatan ketiga orang ini, tentu saja tidak mungkin membiarkannya lari. Ranah Ye Yuan sudah mencapai batasnya, mustahil untuk membuat terobosan lagi. Apa yang ingin dia terobosan adalah pemahaman hukum secara alami. Antara waktu dan ruang, 2 hukum besar ini, hukum waktu Ye Yuan mengalami stagnasi, tetapi hukum ruangnya menjadi semakin kuat. Sebelum memasuki Gunung Bentangan Surga, hukum ruangnya sebenarnya sudah mencapai tingkat sumber peringkat 5. Setelah memasuki Gunung Bentangan Surga, hukum ruang di sini sebenarnya merupakan hukum tertinggi di dunia Bentangan Surga. Di tempat ini, bahkan leluhur Dao tidak dapat berteleportasi. Dapat dilihat betapa kuatnya aturan tata ruang di sini. Sepanjang perjalanannya, aturan tata ruang di sini juga menjadi inspirasi besar baginya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengumpulkan semua inspirasi tersebut, lalu membuat terobosan. Ranah kekuasaan sudah tidak jauh lagi. Di ujung jalan ada lorong yang dalam dan sepi. Ketika Lin Chaotian melihat bagian ini, dia langsung sangat gembira. Di luar lorong ini, mustahil untuk menyempurnakan kristal aturan. Untuk menjadi Dao leluhur, kamu harus memasuki lorong ini untuk menyempurnakan kristal aturan. Tapi sekarang, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Dao leluhur untuk kedua kalinya. Dia percaya bahwa selama dia menjadi leluhur Dao lagi, kekuatannya pasti tidak akan kalah dengan Ye Yuan. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar bisa mematahkan belenggu, tidak mungkin dia lebih lemah dari Ye Yuan. Karena kekuatannya diberkahi oleh surga. Berpikir sampai di sini, dia mencengkeram kristal aturan api di tangannya sedikit lebih erat. Ye Yuan, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan betapa kuatnya leluhur ini setelah memiliki 2 kekuatan besar. Sehebat apapun bakatmu, surga adalah rintangan yang tidak akan pernah bisa kamu atasi. Lin Chaotian tertawa keras saat memasuki lorong. Waktu berlalu hari demi hari, aura Lin Chaotian juga tumbuh setiap hari. Sebulan kemudian, aura mengesankan Lin Chaotian melonjak ke langit. Kekuatan api yang mengerikan membuat seluruh dirinya tampak seperti dewa. Hahaha, leluhur ini berubah dari leluhur Dao kehidupan menjadi leluhur Dao roh api.
Aku mungkin orang nomor satu sejak zaman kuno. Ye Yuan, leluhur ini ingin melihat seberapa kuat dirimu, dan apakah jiwa dewamu dapat dihancurkan oleh leluhur ini atau tidak. Lin Chaotian sangat liar saat ini. Dia merasa dirinya sangat kuat. Keanehan Ye Yuan sebelumnya tidak layak disebutkan di bawah kekuasaannya. Dengan dua aturan besar yang memperkuatnya, posisi Dao leluhur turun. Dia sudah menjadi orang nomor satu di dunia. Hanya saja dia tidak tahu bahwa saat ini, aturan tata ruang turun ke tangan Ye Yuan. Seluruh dirinya menjadi ilusi yang tak tertandingi. Lorong kedua dibuka, orang lain menguatkan Dao mereka dan menjadi leluhur. Leluhur Tian Qing telah menjadi leluhur Dao penghancuran. Ditambah dengan kekuatannya sendiri, dia sudah benar-benar tak terkalahkan. Aku ingin tahu siapa Dao leluhur kedua ini. Kuharap umat manusia bisa mendapatkan beberapa tempat lagi. Kalau tidak, hari-hari ke depan akan sulit untuk dilalui. Perjuangan Dao leluhur sudah hampir berakhir. Banyak pusat kekuatan Deva telah keluar dari gunung bentangan surga. 9 lorong itu, hanya dengan mendapatkan kristal aturan seseorang dapat tetap berada di dalam. Yang lainnya diangkut keluar secara otomatis. Beberapa orang hanya memasuki gunung bentangan surga untuk mencoba peruntungan. Mereka tidak bisa mendapatkan kristal aturan, jadi mereka mencari-cari peluang keberuntungan, lalu keluar. Ada 9 lorong di atas kekosongan. Ketika sebuah lorong dibuka, leluhur Dao baru lahir. Sejauh ini, baru lorong pertama yang dibuka. Dan orang yang keluar dari sana justru adalah pusat kekuatan 10 tanda dari ras dewa, Tian Qing. Tian Qing menyempurnakan kristal penghancur dan menjadi leluhur Dao penghancuran. Leluhur Dao penghancuran ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari leluhur Dao penghancuran sebelumnya. Pusat kekuatan 10 tanda ditambah aturan kehancuran, dia mampu menghancurkan benteng manapun. Pusat kekuatan manusia yang hadir hampir kehilangan semua harapan. Saat ini, di pinggiran gunung bentangan surga bukan hanya pusat kekuatan yang memasuki gunung bentangan surga. Banyak orang yang tidak memasuki gunung bentangan surga juga sedang mencari-cari. Bagaimanapun, kelahiran Dao leluhur baru adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tian Qing saat ini sedang memejamkan mata dan mengatur pernapasannya ketika dia melihat lorong kedua tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang cemerlang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk membuka matanya. Dia juga sangat penasaran siapa yang akan keluar kedua. Sesosok perlahan keluar. Aturan api yang kuat mirip dengan terik matahari jauh di atas langit, bersinar hingga semua orang tidak bisa membuka mata. Penampilannya seolah-olah Dewa Buddha itu hidup, menerangi dunia. Sikap yang menakjubkan itu membuat semua orang gentar saat melihatnya. Melihat kedatangannya, Tian Qing tidak bisa menahan cemberutnya. Jelas, leluhur Dao api yang baru ini sedikit mengejutkannya. Ini leluhur Dao kehidupan, Lin Chaotian. Dia menjadi leluhur Dao roh api yang baru. Sialan, bagaimana mungkin dia memiliki kayu dan api, dua aturan besar. Setelah ini, siapa yang masih menjadi tandingannya? Aku tidak menyangka dia benar-benar menjadi leluhur Dao untuk kedua kalinya. Terlebih lagi, dia adalah leluhur Dao roh api yang paling menakutkan. Kemunculan Lin Chaotian segera menimbulkan kehebohan. Hasil inilah yang tidak ingin mereka lihat. Mengabaikan sisi ras dewa, orang seperti Lin Chaotian yang menjadi orang nomor satu di umat manusia benar-benar merupakan bencana dan bukan berkah bagi umat manusia. Bagaimana mungkin umat manusia yang mengalami pertempuran kiamat tidak memahami hal ini? Sudut mulut Lin Chaotian sedikit melengkung, dan dia memandang Tian Qing dan berkata, "Tian Qing, kamu tampaknya sangat terkejut dengan penampilan leluhur ini." Lin Chaotian saat ini tidak lagi memiliki suasana hati yang terlalu berhati-hati dan pendiam. Menghadapi Tian Qing, orang nomor satu dari ras dewa ini, dia memancarkan rasa percaya diri yang tak terlukiskan. Alis Tian Qing sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, "Kamu tampaknya sangat bangga pada dirimu sendiri." Lin Chaotian tertawa keras dan berkata, "Ya, leluhur ini sangat senang dengan diriku saat ini." "Tian Qing, bukankah kamu mengaku sebagai orang nomor satu di ras dewa? Leluhur ini saat ini sangat ingin melihat seberapa kuat dirimu." Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Chaotian akan benar-benar mengucapkan kata-kata yang sangat mendominasi. Sepanjang pertempuran kiamat, dia meringkuk di belakang, tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali. Tapi sekarang, dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk memprovokasi Tian Qing. Terlebih lagi, Tian Qing yang sekarang bukanlah Tian Qing yang dulu lagi.
Dia sudah menjadi Dao leluhur. Semuanya datang begitu tiba-tiba. Dua leluhur Dao baru-baru saja lahir, dan mereka benar-benar siap untuk bersilangan pedang. Namun banyak orang yang hadir juga melihatnya dengan jelas, kemenangan atau kekalahan kedua orang ini kemungkinan besar akan menentukan tatanan umat manusia dan dewa, dua ras, di masa depan. Ras dewa adalah yang terkuat versus ras manusia yang terkuat. Bahkan Tian Qing juga tidak menyangka Lin Chaotian akan begitu sombong. Dia tidak dapat menahan tawa karena amarahnya yang luar biasa dan berkata, "Bagus sekali." Leluhur ini juga ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki leluhur Dao roh api yang baru. Dao surgawi bela diri sejati, pemusnahan segudang Dao. Itu hanya untuk melihat Tian Qing melemparkan pukulan seperti biasa, membawa angin dingin yang menggigit, langsung menuju Lin Chaotian. Pemusnahan segudang Dao, ini adalah Dao surgawi bela diri sejati yang paling menakutkan dari ras dewa dan bukan salah satunya. Satu pukulan menghancurkan banyak sekali hukum. Di bawah pukulan ini, Tian Qing mampu meminjam kekuatan Dao surgawi, dan membuat semua hukum Dao kembali tenang. Kamu hanya bisa menerima pukulan. Terlebih lagi, pukulannya ini bahkan menggabungkan aturan penghancuran yang baru saja dia peroleh. Dengan gerakan ini, Tian Qing sudah mengeluarkan 70% kekuatannya. Sungguh menakutkan. Rasa hormatnya yang tinggi terhadap Lin Chaotian juga bisa dilihat. Pemusnahan segudang Dao. Saat itu, tindakan ini membuat sang Hang pria itu menderita banyak kesulitan. Namun, leluhur ini bukanlah orang biasa-biasa saja seperti sang Hang. Lin Chaotian tertawa dingin. Kayu dan api, dua jenis kekuatan aturan, tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Gagak emas pemegang surga, konsekrasi api segudang. Hanya untuk melihatnya mengulurkan telapak tangannya, seekor burung emas besar tiba-tiba terbang. Saat gagak emas ini muncul, napas semua orang menjadi tidak teratur. Mereka merasa seperti akan meleleh. Cara semacam ini benar-benar 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan leluhur api saat itu. Bahkan ekspresi Tian Qing tiba-tiba berubah juga. Pemusnahan segudang Dao miliknya sebenarnya tidak mampu membantai gagak emas besar ini. Tabrakan puncak kedua orang itu membuat ruang menjadi berkeping-keping. Banyak pusat kekuatan, beberapa pusat kekuatan yang berada di kejauhan, sebenarnya langsung dimusnahkan oleh kekuatan mengerikan ini. Mereka sudah melangkah cukup jauh tetapi tetap tidak bisa menghindari dampak ini. Warna kulit semua orang menjadi pucat pasi, melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Di atas kekosongan, Lin Chaotian dan Tian Qing masing-masing mundur beberapa puluh ribu kaki. Kekuatan mereka sebenarnya seimbang. Pupil Tian Qing mengerut. Dia tidak menyangka bahwa Lin Chaotian yang menjadi leluhur Dao roh api sebenarnya sangat kuat. Dia sudah menjadi Dao leluhur dan sebenarnya tidak mampu menjatuhkannya. Ini juga terlalu kuat. Langkah yang luar biasa. Gagak emas pemegang surga. Dia adalah dewa api. Kayu dan api dalam harmoni yang sempurna, sungguh menakutkan. Bahkan Tian Qing sebenarnya tidak bisa melakukan apapun padanya. Kekuatan ini praktis akan menghancurkan langit. Aku khawatir mereka tidak jauh dari Dao surgawi lagi. Suara-suara kaget terus terdengar tanpa henti. Dampak dari pemandangan di depan mata mereka, sungguh terlalu kuat. Sebelumnya, ketika Lin Chaotian sombong, mereka masih sangat meremehkan hati mereka. Bagaimanapun, kekuatan Tian Qing telah lama mengakar dalam hati orang-orang. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Lin Chaotian sebenarnya sangat kuat. Hahaha, bagaimana, Tian Qing? Aku, leluhur Dao roh api ini, masih bisa memasuki pandanganmu kan? Lin Chaotian memandang Tian Qing dan berkata sambil tertawa keras. Dia belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Beberapa saat yang lalu, ras dewa seperti gunung besar, menekan hatinya. Tapi sekarang, dia sudah bisa melawan Tian Qing secara setara. Terlebih lagi, bahkan dalam situasi di mana Tian Qing menjadi leluhur Dao. Dia sudah menjadi orang nomor satu yang layak diterima umat manusia. Tatapan Tian Qing menjadi sedikit gelap, dan dia berkata, "Bagus sekali. Itu benar, kamu memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan leluhur ini." Kata-kata ini sama saja dengan mengakui status Lin Chaotian. Lin Chaotian tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, "Kalian semua, dengarkan. Mulai sekarang, semua umat manusia, semua akan memperhatikan perintahku. Siapapun yang berani tidak menaatiku akan mati. Dia akan menyatukan umat manusia. Dengarkan perintahnya. Lalu bagaimana dengan Tuan Santo Biru Langit? Kamu belum bisa mengatakannya.
Dia menargetkan Tuan Santo Biru Langit. Serangkaian suara marah segera terdengar dari dalam kerumunan. Nama kesucian Ye Yuan sudah lama menyebar ke seluruh umat manusia. Semua orang secara spontan mematuhi perintah Tuan Santo Biru Langit. Tapi sekarang, Lin Chaotian menindas orang dengan paksa. Dia sudah menganggap dirinya sebagai orang nomor satu umat manusia. Tian Qing melirik Lin Chaotian dan perlahan mundur. Tian Qing tidak berbicara. Dia tidak akan peduli dengan urusan umat manusia. Lin Chaotian mendengus dingin dan berkata, leluhur ini tahu apa yang kalian semua pikirkan. Setelah Ye Yuan keluar, leluhur ini secara pribadi akan menekannya. Tidak tunduk, maka itu kematian. Bukan hanya Ye Yuan, seluruh leluhur Dao umat manusia harus tunduk pada leluhur ini. Di masa depan, tidak akan ada leluhur Dao hebat lainnya. Hanya aku, Lin Chaotian. Kata-katanya membocorkan sikap sombong, bergema di seluruh langit. Dao Samsara Surgawi, ini sudah bukan era di mana 9 leluhur Dao yang agung hidup berdampingan lagi. Mulai sekarang, hanya ada Tian Qing dan Lin Chaotian. Adapun Ye Yuan, Lin Chaotian tidak menganggapnya serius lagi. Dulunya tidak bisa dibunuh, itu hanya karena dia tidak cukup kuat. Sekarang, dia percaya bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Ye Yuan. Manusia yang kuat yang hadir berani marah tetapi tidak berani berbicara. Lin Chaotian saat ini terlalu kuat. Tepat pada saat ini, lorong ketiga menyala. Leluhur Dao ketiga telah lahir. Tatapan semua orang memandang ke arah lorong itu. Itu imam besar leluhur suci. Dia benar-benar mendapatkan kristal cahaya, menjadi leluhur Dao cahaya. Tidak bagus, Lin Chaotian mungkin tidak akan melepaskannya. Melihat imam besar leluhur suci, tatapan semua orang tertuju pada Lin Chaotian secara alami. Benar saja, sudut mulut Lin Chaotian sedikit melengkung. Jelas sekali, dia memendam niat buruk. Imam besar leluhur suci adalah anak buah Ye Yuan. Sekarang, dia menjadi Dao leluhur, bagaimana mungkin Lin Chaotian melepaskannya? Wing, datanglah dan hormati leluhur ini. Kata-kata Lin Chaotian mengandung ketegasan sehingga tidak ada intervensi. Alis imam besar leluhur suci berkerut, dan langsung merasa kesal. Dia sudah menjadi Dao leluhur. Namun, sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara seperti itu padanya. Namun, saat tatapannya tertuju pada Lin Chaotian, pupil matanya menyusut. Orang ini benar-benar menjadi leluhur Dao roh api yang baru. Sebelum imam besar leluhur suci memasuki gunung bentangan surga, dia sudah menjadi pusat kekuatan. Sekarang, dia menjadi leluhur Dao cahaya. Kekuatannya juga sudah merupakan eksistensi tirani di antara leluhur Dao. Lin Chaotian sebenarnya berbicara kepadanya seperti itu. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Dikombinasikan dengan dendam sebelumnya, bagaimana imam besar leluhur suci bisa menundukkan kepalanya. Lin Chaotian, kamu terlalu menghargai dirimu sendiri kan? Bahkan jika leluhur ini memberi hormat, itu bukan giliranmu juga. Kata imam besar leluhur suci sambil mendengus dingin. Tapi Lin Chaotian hanya tersenyum tipis dan berkata, begitukah? Sepertinya kamu belum mengetahui situasi saat ini. Imam besar leluhur suci berkata dengan nada meremehkan, situasi saat ini adalah aku juga seorang leluhur Dao. Setelah Ye Yuan kembali, ditambah babi harta karun, kamu dihitung sebagai apa? Wing sangat jelas bahwa dia mungkin bukan tandingan Lin Chaotian saat ini. Tapi Ye Yuan sudah memiliki kekuatan setingkat Dao leluhur. Ditambah dengan babi harta karun yang bisa menyaingi dua leluhur Dao yang hebat, pihak mereka benar-benar yang terkuat di dunia surga. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak takut pada Lin Chaotian. Namun, Lin Chaotian hanya tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak mendengarnya sebelumnya. Maka leluhur ini akan mengulangi kalimat ini lagi. Mulai sekarang, umat manusia akan menjunjung tinggi diriku. Semua leluhur Dao harus tunduk pada leluhur ini. Jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Imam besar leluhur suci mendengus dingin dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Juga berani menjadi sombong untuk menyatakan supremasi. Menanggung sendiri konsekuensinya. Leluhur ini ingin melihat bagaimana aku akan menanggung konsekuensinya. Lin Chaotian mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, aku akan membiarkanmu melihat caranya. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, sebuah telapak tangan sudah menamparkan. Tanpa pertempuran besar yang mengguncang bumi tadi, itu hanyalah telapak tangan biasa. Faktanya, orang-orang bahkan tidak bisa merasakan gelombang aturan atribut api di tubuh Lin Chaotian. Imam besar leluhur suci tidak merasa terganggu dan tidak takut.
Dia hanya mendengus dingin, dan juga memukulkan telapak tangannya. Segera, kekuatan aturan cahaya meluap dari area telapak tangannya. Gelombang energi yang mengerikan mengejutkan dunia. Hanya saja pusat kekuatan yang hadir semuanya menghela nafas sedikit. Jelas sekali, mereka tidak optimis terhadap imam besar leluhur suci. Kedua leluhur Dao yang agung saling bertukar pukulan. Imam besar leluhur suci hanya merasakan kekuatan api yang mengerikan langsung menembus tubuhnya dan masuk. Imam besar leluhur suci menyemburkan seteguk darah dengan liar, sosoknya langsung terbang mundur. Satu gerakan dan dia sudah terluka parah. Wing memandang Lin Chaotian dengan sangat terkejut dan berseru, "Ini, bagaimana ini mungkin?" Dia sama dengan Lin Chaotian, seorang leluhur Dao. Tapi kekuatan kedua orang itu terlalu berjauhan. Lin Chaotian berkata dengan dingin, "Tidak ada yang mustahil. Apakah menurutmu Ye Yuan dan babi itu akan bisa menyelamatkanmu?" Setelah dia keluar, leluhur ini secara pribadi akan menghabisinya. Sekarang, beritahu aku pilihanmu, menyerah, atau mati. Tatapan imam besar leluhur suci suram, dan dia berteriak dengan dingin, ingin leluhur ini tunduk padamu. Bermimpilah. Lin Chaotian hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas sambil berkata, kamu benar-benar tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti mati. Hanya untuk melihat sosoknya bergerak, muncul di samping imam besar leluhur suci seolah-olah kehabisan udara. Rambut imam besar leluhur suci berdiri tegak, perasaan bahaya ekstrim muncul di hatinya. Secara naluriah, dia hendak berteleportasi. Menguatkan daunnya dan menjadi leluhur, penerapan hukum ruang juga mencapai titik ekstrim. Selain itu, sebagai leluhur Dao Cahaya, teknik gerakannya sangat cepat sejak awal. Antara Dao leluhur dan Dao leluhur, ada pencegahan. Karena di antara mereka, sangat sulit untuk membunuh orang lain. Jika tidak, selama bertahun-tahun, mustahil bagi 9 leluhur Dao yang agung untuk rukun dengan damai. Menghindari pukulan ini, Wing menghela nafas lega. Namun, saat ini, sebuah suara meledak di telinganya. Percuma saja, kamu tidak dapat melarikan diri di depan leluhur ini. Tidak tahu sejak kapan, Lin Chaotian sebenarnya sudah menyusulnya. Dan dia sebenarnya tidak menyadarinya. Menakutkan. Terlalu menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Telapak tangan Lin Chaotian sudah tercetak di dadanya. Wing menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, seluruh isi perutnya seperti terbakar. Telapak tangan ini praktis menghancurkan organ dalamnya. Wing jatuh dengan keras ke tanah, auranya lemah, sudah tidak bisa bergerak. Dia memandang Lin Chaotian dengan wajah kaget, penuh keengganan. Mengapa? Demikian pula dengan leluhur Dao, mengapa Lin Chaotian begitu kuat? Lin Chaotian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sambil menginjak-injak wajah Wing, dia berkata dengan nada menghina, aku akan meninggalkan hidupmu dulu. Kristal cahaya akan disimpan di tubuhmu terlebih dahulu. Setelah leluhur ini membunuh Ye Yuan, aku akan mengirim kalian pergi bersama. Setelah Dao leluhur meninggal, kristal aturan akan memadat lagi. Dao leluhur baru juga akan lahir. Hanya saja di zaman terakhir, tidak ada Dao leluhur yang mati. Secara alami juga tidak akan ada perubahan pada Dao leluhur. Tapi era ini berbeda. Dia, Lin Chaotian, terlalu kuat. Setiap pusat kekuatan ras manusia yang hadir tercengang karena terkejut. Mereka semua tidak menyangka bahwa perbedaan antara leluhur Dao akan begitu besar. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Hanya darah dari mulut imam besar leluhur suci yang terus mengalir. Lukanya sangat serius, dia hanya bisa bernapas. Kekuatan aturan atribut api Lin Chaotian menghancurkan tubuhnya secara sembarangan. Ini terlalu kuat. Sudah berakhir. Pengaturan dunia bentangan surga akan benar-benar berubah di masa depan. Sialan, di masa depan, kita hanya bisa tunduk padanya. Tuan Santo Biru Langit terlalu keras kepala. Dia sebenarnya tidak ingin menjadi Dao leluhur. Jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Chaotian? Mendengar diskusi semua orang, Lin Chaotian sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia memahami rasa kagum dan takut, dua kata ini, dengan sangat baik. Karena, kekaguman, tidak bisa dicapai, maka biarlah orang takut. Kekuatan adalah segalanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Segera, lorong keempat menyala. Yue Mengli keluar dari situ. Saat ini, tubuhnya ditambah dengan aturan angin. Dia sudah menjadi Dao leluhur badai. Penampilannya secara alami menambah bobot penyeimbang yang kuat pada ras dewa.
Dua pusat kekuatan 10 tanda yang perkasa menjadi dao leluhur pada saat yang sama, umat manusia secara alami akan mengalami kesulitan. Tentu saja, ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah, masih ada perselisihan internal di pihak umat manusia. Ketika Yue Mengli melihat imam besar leluhur suci yang terluka parah, alisnya sedikit berkerut. Sesampainya di samping Tian Qing membisikkan beberapa kata di telinganya. Dia tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya dan menatap Lin Chaotian. Tak lama kemudian, dao leluhur kelima muncul. Leluhur dao kelima masih merupakan ras dewa. Boyi dari faksi bumi menjadi dao leluhur kegelapan. Leluhur dao keenam masih merupakan ras dewa. Leluhur faksi yang mendalam, Origin Smile, menjadi dao leluhur bumi. Pada titik ini, ras dewa sudah menempati 4 dari 9 leluhur dao yang agung. Dua leluhur dao umat manusia yang hebat masih memiliki satu orang yang terluka parah di ambang kematian. Kelompok besar umat manusia hampir kehilangan harapan. Bahkan ekspresi Lin Chaotian juga tidak terlihat bagus. Memang benar dia kuat, tapi jika situasi ini terus berkembang seperti ini, akan sulit baginya untuk menyelamatkan situasi sendirian. Tian Qing dan Yue Mengli sama-sama eksistensi yang tidak kalah dengannya. Selain itu, leluhur ras dewa juga sangat kuat. Menjadi dao leluhur lagi, kekuatan mereka melonjak. Sama sekali bukan itu yang bisa dibandingkan dengan umat manusia. Segera setelah itu, dao leluhur ketujuh muncul. Kali ini, giliran umat manusia. Namun, dao leluhur ketujuh ini melebihi ekspektasi semua orang. Dia bukan mantan dao leluhur, tapi pendatang baru. Orang ini awalnya adalah bawahan leluhur api bernama Wang Cheng. Dia tidak menyangka bahwa dengan jatuhnya leluhur api, Wang Cheng benar-benar menjadi leluhur dao petir. Baru saja menjadi leluhur dao, Wang Cheng juga penuh semangat. Tapi saat ini, Lin Chaotian membuka mulutnya. Wang Cheng, mulai sekarang, aku berkuasa atas umat manusia. Datang dan berikan salam kepada leluhur ini, atau, mati. Lin Chaotian berkata dengan dingin. Ekspresi Wang Cheng berubah dan dia secara naluriah ingin meledakkan atasannya. Dia sudah menjadi dao leluhur dan sebenarnya masih harus menjadi anjing untuk Lin Chaotian. Tapi saat itu, dia melihat imam besar leluhur suci yang terluka tidak jauh dari Lin Chaotian, dan pupil matanya menyusut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa imam besar leluhur suci telah menguatkan daonya dan menjadi leluhur. Tapi dia malah dipukuli sampai seperti ini. Lebih jauh lagi, imam besar leluhur suci bahkan merupakan leluhur agung yang menguatkan daunnya, kekuatannya jauh lebih kuat daripada miliknya. Menghubungkannya dengan hubungan Lin Chaotian dengan Ye Yuan, Wang Cheng langsung ragu-ragu. Melihat Wang Cheng ragu-ragu, Lin Chaotian berkata sambil mendengus dingin, kamu tidak perlu ragu. Dia dijatuhkan oleh leluhur ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan mencobanya juga. Ekspresi Wang Cheng berubah liar, sudah mempunyai rencana di dalam hatinya. Dia tersenyum canggung dan berkata, kamu pasti bercanda. Kamu seorang senior, menyatukan umat manusia adalah hal yang seharusnya. Mulai sekarang, Wang Cheng akan mengikuti jejak leluhur dao roh api. Selesai berkata, dia tiba di depan Lin Chaotian dengan cepat dan membungkuk memberi hormat. Lin Chaotian memperlihatkan ekspresi lucu dan berkata, setidaknya kamu bijaksana. Wang Cheng berkata dengan ekspresi tersanjung, hahaha, bahkan leluhur api pada saat itu bukanlah tandingan saudara Chaotian juga, aku, junior ini, baru menguatkan daoku dan mengambil posisi dao leluhur. Beraninya aku bersikap kurang ajar di depanmu. Wang Cheng ini sudah memperlakukan dirinya sendiri sebagai antek Lin Chaotian dengan sangat sadar. Adapun tatapan menghina semua orang, dia langsung mengabaikannya. Apa arti dari cemoohan semut? Meskipun situasi saat ini sangat berbeda dari yang dia harapkan, dia tidak terkalahkan di bawah Lin Chaotian. Wang Cheng adalah orang yang pintar dan juga orang yang licik. Dia mengerti bahwa sekarang, situasinya sudah tidak seperti dulu lagi. Waktu sudah berubah. Dao leluhur mungkin tidak bisa mengabaikan semuanya juga. Mengesampingkan Lin Chaotian, beberapa ras dewa leluhur dao yang berlawanan, siapapun yang keluar secara acak bisa menginjak-injaknya. Menemukan pendukung yang kuat tentu saja merupakan cara yang paling dapat diandalkan. Lin Chaotian menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata, banyak orang di sekitar Ye Yuan sudah keluar. Pergi dan buat mereka semua tunduk dan patuh. Saat Ye Yuan keluar, leluhur ini akan membuat mereka menyesal dilahirkan di dunia ini. Mata Wang Cheng berbinar dan dia berkata, saudara Chaotian perkasa. Saat ini, Long Yi,
Bai Chen, dan yang lainnya, sudah keluar dari gunung bentangan surga. Melihat penampilan Lin Chaotian yang mendominasi, masing-masing dari mereka berani marah tetapi tidak berani berbicara. Pada saat yang sama, mereka mulai merasa khawatir. Bagaimanapun, Lin Chaotian saat ini terlalu kuat. Mencapai dao leluhur di alam ini, bahkan meningkatkan kekuatan seseorang sedikit pun sangatlah sulit. Memang benar Ye Yuan kuat, namun dia juga telah mencapai hambatan. Apakah dia masih bisa melampaui Lin Chaotian? Wang Cheng setelah menerima pesanan, memandang ke arah Long Yi dan yang lainnya dengan niat buruk. Ekspresi orang tersebut berubah drastis. Di gunung bentangan surga, kekuatan hukum yang kuat tiba-tiba turun. Merasakan kekuasaan-kekuasaan yang besar ini, mereka semua tergerak. Kekuatan ini membuat mereka tidak berani melihatnya secara langsung. Apakah ini aturan tata ruang? Sungguh sangat kuat, rasanya seperti di dalam ruang ini, yang mulia bisa membunuhku dengan satu pikiran. Seru Pang Zhen. Rahasia mendalam memiliki wajah terkejut ketika dia berkata, saat itu, ketika senior Sang Hang menguatkan daunnya sebagai leluhur agung, gelombangnya juga tidak begitu kuat. Sepertinya dia benar-benar memiliki harapan untuk mengalahkan Lin Chaotian. Ketika ketiganya melihat aturan yang tidak menentu ini, mereka menjadi lebih berharap. Tapi tepat pada saat ini, kekuatan aturan lain turun. Pang Zhen tercengang karena takjub dan berkata, aturan waktu. Kapan kekuatan aturan menjadi begitu mudah untuk dipahami? Hukum mencapai aturan, langkah ini sepertinya hanya perbedaan satu kata. Namun tenaga dan waktu yang dibutuhkan tidak bisa dihitung sama sekali. Terlalu sulit. Selama 10 miliar tahun, tidak ada seorang pun yang mampu masuk ke ranah kekuasaan. Hanya berdasarkan ini saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tapi Ye Yuan berhasil menembus dua kekuatan besar sekaligus dalam waktu 1 bulan. Keanehan seperti itu, bahkan jika mereka memahami Ye Yuan dengan sangat baik, mereka juga terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Terlebih lagi, dua aturan besar yang Ye Yuan pahami, bahkan merupakan hukum tertinggi, ruang dan waktu, dua hukum besar. Namun, suaranya belum memudar ketika awan tebal keberuntungan berkumpul di atas kabut kelabu. Dua kekuatan aturan lainnya, ketiga orang itu saling bertukar pandang, sudah tidak mampu menggambarkan keterkejutan di hati mereka saat ini. 4 kekuatan aturan, ini benar-benar tidak masuk akal. Waktu, ruang, formasi Dao, alkimia Dao, 4 aturan besar yang menerobos pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulangi. Bahkan dengan kepribadian Wan Zhen yang tenang, dia juga dibuat takjub oleh Ye Yuan saat ini. Di luar gunung bentangan surga, lorong ke-8 sudah dibuka. Leluhur Dao ke-8, yaitu leluhur Dao kehidupan, pada akhirnya diperoleh oleh leluhur faksi dunia ras dewa, Cheng Kui. Sejauh ini, dari 9 leluhur Dao yang agung, ras dewa menempati 5 di antaranya. Umat manusia hanya memiliki 3 orang. Namun, karena kemunculan Lin Chaotian yang tiba-tiba, meskipun ras manusia lemah, ras dewa tidak memanfaatkan situasi ini untuk masuk. Namun di sisi manusia, keadaannya sangat kacau. Di bawah kaki Wang Cheng, tergeletak sekelompok pusat kekuatan yang roboh di tanah, penampilan mereka sangat menyedihkan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengikuti Ye Yuan. Long Yi, Bai Chen, Nisuan, dan yang lainnya dipukuli hingga mereka terluka parah dan muntah darah. Beberapa orang mengalami patah tulang di seluruh tubuhnya, tulang putih terlihat di area luka, semuanya sangat menyedihkan. Namun, ternyata kelompok orang ini diam saja. Bahkan ketika terluka parah dan sekarat, orang-orang ini tidak mengeluarkan suara. Wang Cheng juga merasa sangat bosan setelah dia selesai memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Dia tidak merasakan kesenangan memberi pelajaran kepada orang lain. Dia mencoba memaksa orang-orang ini untuk memohon belas kasihan, tetapi tidak ada yang memohon belas kasihan padanya. Lebih baik mati daripada menyerah. Sekelompok orang gila. Wang Cheng meludah dan berkata sambil mencibir, dasar bodoh, masih mengandalkan Ye Yuan untuk bisa menyelamatkan kalian. Saat dia keluar, dia mungkin bahkan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Era Santo Biru Langit akan segera menjadi masa lalu. Setelah dia keluar, dia sudah memahami kekuatan Lin Chaotian. Lin Chaotian sebenarnya bertarung imbang dengan Tian Qing setelah menguatkan daunnya. Ini membuatnya sangat percaya diri pada Lin Chaotian. Penjahat yang tidak tahu malu. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah dan bertindak liar terhadap ras dewa.
Hanya tahu cara memamerkan kekuatanmu kepada orang-orangmu sendiri. Leluhur Dao yang mengesankan, Ni Xuan meludah. Dia adalah seseorang dengan integritas tinggi. Kalau tidak, dia juga tidak akan menjadi panglima umat manusia saat itu. Sekarang, melihat wajah Wang Cheng yang tidak tahu malu, paru-parunya hampir meledak karena marah. Wang Cheng mematahkan lengan Ni Xuan seperti kilat, menyebabkan dia melolong kesakitan. Melihat ekspresi menyakitkan Ni Xuan, Wang Cheng terlihat gembira saat dia berkata, mulut yang keras kepala. Saat Ye Yuan orang itu keluar, biarkan kalian semua memperhatikan baik-baik penampilan anjingnya yang mati. Pada saat itu, aku akan mengirim kalian semua bersama-sama. Tiba-tiba, lorong terakhir tiba-tiba menyala. Leluhur Dao ke-9 telah lahir. Tatapan semua orang terfokus pada lorong ke-9. Sumber leluhur Dao air yang terakhir, penasaran siapa yang memiliki takdir sebesar ini. Segera, sesosok tubuh perlahan keluar. Itu dia, Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam. Dia akhirnya menjadi leluhur Dao. Tidak baik, dengan Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam menjadi leluhur Dao berarti Santo Biru Langit tidak menjadi leluhur Dao. Lin Chaotian tidak akan melepaskannya. Rahasia Mendalam menjadi leluhur yang disukai masyarakat umum. Para pusat kekuatan yang hadir semua mengetahui kontribusi yang dia berikan kepada umat manusia selama bertahun-tahun. Namun, setelah kejutan yang menyenangkan itu, muncul kekhawatiran yang mendalam. Lin Chaotian saat ini memiliki kesombongan agresif yang membubung ke langit. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam adalah orang-orang Santo Biru Langit. Oleh karena itu, Lin Chaotian pasti tidak akan melepaskannya. Melihat Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam muncul, sedikit senyuman muncul di sudut mulut Lin Chaotian. Ye Yuan ini benar-benar anak yang keras kepala. Dia mungkin tidak tahu seberapa kuat dia setelah menjadi leluhur Dao Roh Api Kan. Sebelumnya, Lin Chaotian sebenarnya masih sedikit khawatir. Jika Ye Yuan menyatu dengan kristal aturan air dan menjadi leluhur Dao sumber air, dia benar-benar akan menjadi ancaman besar baginya. Hanya saja ketika dia memikirkan kembali, dengan karakter Ye Yuan, karena dia mengatakan itu, dia pasti tidak menembak sasaran yang tidak ada. Saat ini, memang itulah yang terjadi. Pada saat ini, kekhawatiran terakhir Lin Chaotian juga hilang bersama angin. Yang tersisa hanyalah menyelesaikan skor. Saat Rahasia Mendalam keluar dari lorong, tatapannya tidak dapat menahan niatnya. Niat membunuh yang dingin dan menusuk melonjak langsung ke langit. Imam besar leluhur suci terluka parah di ambang kematian. Long Yi memiliki lubang besar di dadanya, terluka parah. Tangan Bai Chen hilang, lengan Ni Xuan dipatahkan dengan paksa. Saat ini barisan orang-orang Ye Yuan sangat menderita. Tidak membutuhkan Lin Chaotian untuk memberi instruksi, Wang Cheng menyambut Rahasia Mendalam, berkata sambil mengejek, Rahasia Mendalam, kamu juga seorang leluhur Dao sekarang. Pergi dan beri hormat kepada saudara Chaotian, lalu minta maaf. Bersumpah untuk setia padanya. Mungkin kalau dia bahagia, kejadian di masa lalu akan dianggap selesai. Jika kamu menolak untuk sadar, itu akan menjadi hasilmu. Rahasia Mendalam memelototi Wang Cheng dan meludah, keparat. Wang Cheng, kamu juga menjadi pusat kekuatan Dao leluhur sekarang, hingga benar-benar bersedia menjadi seekor anjing. Kamu menggonggong dengan sangat gembira. Wang Cheng tidak marah dan berkata sambil tersenyum, dia yang memahami zaman adalah orang bijak. Rahasia Mendalam, kamu juga orang pintar. Saudara Chaotian menguatkan daunnya dan menjadi leluhur Dao untuk kedua kalinya, kekuatannya sudah sangat luar biasa. Bahkan leluhur Tian Qing juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Saat Ye Yuan keluar, tanggal kematiannya akan segera tiba. Ketika Rahasia Mendalam mendengar itu, jantungnya berdebar kencang. Mendengar Wang Cheng, ini berarti Lin Chaotian dan Tian Qing sudah bertarung. Selain itu, tidak ada pihak yang lebih baik dari pihak lainnya. Ini sangat mengesankan. Perlu diketahui, Tian Qing juga menguatkan daunnya dan menjadi leluhur untuk kedua kalinya. Melihat ekspresi Rahasia Mendalam berubah, Wang Cheng semakin senang pada dirinya sendiri dan berkata, hahaha, apakah kamu takut? Imam besar leluhur suci itu bahkan tidak bisa bertahan dalam 3 gerakan di bawah tangan saudara Chaotian. Sama halnya dengan Dao leluhur, perbedaannya terlalu besar. Oleh karena itu, mengikuti saudara Chaotian adalah satu-satunya jalan keluar. Kamu orang yang pintar, kamu harusnya tahu cara memilihkan. Rahasia Mendalam tiba-tiba menjadi marah dan tidak bisa menahan diri untuk bersumpah dan berkata, hal yang tidak tahu malu. Minggirlah. Ketika Lin Chaotian mendengar itu,
dia sedikit mengernyit dan berkata sambil mendengus dingin, sepertinya kamu juga tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti mati. Selesai berbicara, dia hendak mengambil tindakan untuk menangani rahasia mendalam. Tepat pada saat ini, gunung bentangan surga sedang mengalami pergolakan. Satu demi satu sosok diangkut keluar dari gunung bentangan surga. 9 lorong itu juga tidak menjadi apa-apa setelah rahasia mendalam keluar. Dao Samsara Surgawi telah berakhir. Dengan 9 leluhur Dao yang hebat kembali ke posisi mereka, zaman baru telah dimulai. Tian Qing melihat pemandangan ini dan berkata sambil menghela nafas secara emosional. Tiba-tiba, sosok familiar muncul di mata semua orang. Ketika Lin Chaotian melihat kedatangannya, sudut mulutnya tidak bisa menahan sedikit pun, menunjukkan sedikit keceriaan. Orang ini tepatnya adalah Ye Yuan. Ye Yuan kembali, melirik sekilas, dan menemukan keadaan tragis imam besar leluhur suci dan yang lainnya. Gelombang kemarahan muncul dari hatinya. Ye Yuan, leluhur ini telah menunggumu lama sekali. Hahaha, jika bukan karena membiarkan mereka menyaksikan kematianmu, leluhur ini pasti sudah lama mengirim mereka dalam perjalanan. Lin Chaotian berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil berkata sambil tersenyum percaya diri. Kamu pantas mati. Ye Yuan melotot marah sambil berkata dengan suara dingin. Hahaha, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang pantas mati atau tidak pantas mati. Yang lemah adalah dosa asal. Kamu terlalu lemah. Jadi, orang yang pantas mati adalah kamu. Lin Chaotian berkata sambil tertawa keras. Hehe, Ye Yuan, Dao Samsara Surgawi telah berakhir, eramu juga telah sepenuhnya berakhir. Mulai sekarang, ini adalah era dualistik di mana leluhur Tian Qing dan saudara Chaotian hidup berdampingan, kamu sudah ketinggalan zaman. Awalnya, kamu berkesempatan menyentuh langit. Namun sayangnya, kamu terlalu sombong dan tidak bersedia menyempurnakan kristal aturan. Sekarang, kamu sudah tidak punya kesempatan. Wang Cheng tertawa terbahak-bahak saat melihat situasinya. Pada saat ini, jelas merupakan waktu terbaik untuk memilih pihak. Mendengar ini, Ye Yuan menoleh ke arah Wang Cheng, menunjuk Nisuan dan yang lainnya, dan berkata dengan suara dingin, apakah ada kontribusimu dalam hal ini? Ya, tentu saja ada. Mendengar pertanyaan Ye Yuan, Wang Cheng tidak bisa menahan diri untuk merasa senang pada dirinya sendiri dan berkata, orang itu, dan orang itu, semuanya dilakukan olehku. Mengapa, kamu ingin datang mencariku untuk membalas dendam? Hahaha, sungguh bercanda. Wang Cheng tertawa sangat liar, sangat arogan. Dia sudah sangat yakin bahwa Ye Yuan bukanlah tandingan Lin Chaotian. Dao Samsara Surgawi sudah berakhir. Hasilnya sudah pasti. Ye Yuan hanya bisa tersingkir seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan sikap Ye Yuan. Bukan saja dia tidak peduli, tapi dia juga sangat bangga pada dirinya sendiri. Orang yang melecehkan Santo Biru Langit membuatnya merasa luar biasa. Tidak jauh dari situ, Lin Chaotian juga tersenyum sambil berkata, hahaha, jika kamu merasa memiliki kemampuan, kamu bisa membalas dendam pada Wang Cheng di bawah kelopak mata leluhur ini. Suara Lin Chaotian belum memudar ketika sosok Ye Yuan sudah menghilang. Kecepatan itu sudah melampaui perkiraan. Semua orang masih belum mengerti apa yang sedang terjadi ketika mereka mendengar suara rapuh terdengar. Ark, lenganku. Hanya setelah menarik napas, jeritan seperti penyembelihan babi di Wang Chang tiba-tiba keluar. Semua orang mengikuti suara itu dan menoleh, dan mau tak mau mereka diliputi rasa takut. Ternyata salah satu lengan Wang Cheng telah dipatahkan secara paksa oleh Ye Yuan. Tanpa kekuatan untuk melawan, seorang leluhur Dao sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Ye Yuan. Jauh dari sana, terdengar serangkaian suara udara dingin yang dihisap. Ini tadi terlalu cepat, cepat sampai semua orang tidak bereaksi. Banyak orang juga memandang Lin Chaotian dengan ekspresi aneh. Dia baru saja selesai berbicara dan tulang Wang Cheng patah. Wajah ini ditampar terlalu keras. Itu bahkan lebih menggema daripada teriakan Wang Cheng. Pupil mata Tian Qing sedikit mengecil, wajahnya tampak terkejut. Dia juga tidak menyangka bahwa keadaan akan mengalami perubahan yang begitu dramatis. Akan mudah untuk berdiskusi denganmu, kata-kata acuh tak acuh Ye Yuan terdengar di telinga Wang Cheng. Mata Lin Chaotian menjadi gelap, perasaan membara di wajahnya. Prestise yang baru saja dia bangun, terhapus dengan tamparan Ye Yuan. Ye Yuan, lepaskan Wang Cheng. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Lin Chaotian berkata dengan suara dingin. Ye Yuan mengabaikannya,
dia hanya berkata kepada Wang Cheng dengan acuh tak acuh, hal-hal yang mereka derita, kamu harus menanggungnya 10 kali lipat. Tenang, kamu tidak akan mati begitu cepat. Wang Cheng terkejut dan marah, ketakutannya mencapai titik ekstrim. Saat ini, dia sama sekali tidak melihat bagaimana Ye Yuan melakukan tindakannya. Seorang leluhur Dao tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana lawannya bergerak. Hal semacam ini terlalu gila, dan terlalu mengerikan. Saudara Cao Tian, selamatkan aku. Wang Cheng menahan rasa sakit yang luar biasa dan berteriak. Suara patah tulang yang tajam lainnya. Kali ini, semua orang melihatnya dengan jelas. Ye Yuan dengan paksa mematahkan lengan Wang Cheng yang lain begitu saja. Dia tidak menggunakan esensi ilahi, dia hanya menggunakan kekuatan tubuh berdaging secara kasar. Kerusakan seperti ini tidak berakibat fatal, namun membuat tubuh fisik terasa sangat sakit. Teriakan Wang Cheng terus terdengar tanpa henti. Dengan ini, Lin Chaotian benar-benar marah. Ye Yuan sebenarnya berani meremehkannya. Sepertinya kamu benar-benar mencari kematian. Lin Chaotian mendengus dingin, sosoknya bergerak cepat, tiba-tiba mengarahkan telapak tangannya ke arah Ye Yuan. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Dianugerahi leluhur untuk kedua kalinya, peningkatan Lin Chaotian menyeluruh. Hanya dalam hal penerapan hukum ruang, dia juga jauh melampaui leluhur Dao lainnya. Telapak tangan Lin Chaotian menamparkan tubuh Ye Yuan. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Benar saja, Ye Yuan saat ini sudah bukan tandingannya. Serangkaian seruan datang dari segala penjuru. Namun saat ini, sosok Ye Yuan perlahan menjadi ilusi, mirip dengan pantulan bulan di air, menghilang tanpa jejak. Di saat yang sama, teriakan lain terdengar. Ternyata dada Wang Cheng langsung terbuka lubang besar. Itu secara paksa ditinju oleh Ye Yuan dengan satu pukulan. Wang Cheng saat ini sangat menderita, keringat dingin mengucur deras karena rasa sakit. Ia hanya merasakan setiap sel di tubuhnya sakit dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apakah kamu baru saja berteriak agar dia datang menyelamatkanmu? Senyum muncul di sudut mulut Ye Yuan. Hanya saja senyumannya agak dingin. Ye Yuan sangat marah. Lin Chaotian memprovokasi emosinya berkali-kali, membuatnya mencapai batas kesabarannya. Sekarang, bahkan ada Wang Cheng yang melompat keluar untuk melompat-lompat. Dia tentu saja tidak keberatan membersihkannya bersama-sama. Melihat Ye Yuan di depannya menghilang sedikit demi sedikit, mata Lin Chaotian tiba-tiba berkontraksi. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Hilangnya ini benar-benar berbeda dari hilangnya yang aneh di masa lalu. Mungkinkah anak laki-laki ini sudah mencapai ranah aturan tata ruang? Sialan, leluhur ini ingin melihat seberapa banyak yang bisa kamu hindari. Api neraka yang tak ada habisnya. Lin Chaotian juga sangat marah. Hanya untuk melihat saat dia merilis hukumnya. Itu langsung berubah menjadi lautan api dalam jarak 100 mil. Ye Yuan serta imam besar leluhur suci dan yang lainnya secara mengejutkan terbungkus di dalam. Kayu dan api, dua hukum diaktifkan, suhu lautan api ini, 10 kali lebih mengerikan daripada tarian iblis api saat itu. Di lautan api ini, leluhur Dao biasa juga akan dibakar hingga menjadi ketiadaan. Lautan api yang mengerikan. Ini adalah api leluhur yang sebenarnya. Ya, mantan leluhur api itu seperti bayi jika dibandingkan dengan Lin Chaotian. Ini sudah berakhir. Ini adalah serangan yang tidak pandang bulu. Aku khawatir Tuan Santo Biru Langit tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, teman-temannya itu kemungkinan besar tidak akan bisa melarikan diri juga. Saat lautan api muncul, ekspresi semua orang berubah dengan liar. Bahkan tatapan Tian Qing juga sedikit berkedip. Jelas, kekuatan lautan api ini membuatnya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh datang dari jarak 100 mil. Berlutut, suara retakan dua tulang terdengar, Wang Cheng langsung berlutut. Dan di seberangnya ada Nisuan dan yang lainnya. Mata Lin Chaotian segera menjadi piring lebar. Bagaimana dia bisa lolos? Ini tidak mungkin. Neraka api tak berujungku tidak memiliki sudut mati sama sekali. Bahkan jika dia mencapai ranah aturan tata ruang, mustahil untuk melarikan diri juga. Lin Chaotian melihat pemandangan ini, penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Lautan api ini sangat berbeda dengan lautan api biasa. Bahkan jika kamu melarikan diri ke dalam kehampaan, lautan api juga bisa membakarmu. Langkah ini merupakan serangan tanpa pandang bulu. Tapi gerakan hebat ini sebenarnya berhasil dihindari oleh Ye Yuan begitu saja. Lin Chaotian penuh kebingungan di dalam hatinya.
Tulang lutut Wang Cheng telah hancur total dan dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut di depan Nisuan dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, Nisuan dan yang lainnya merasa sangat senang. Sebelumnya, penampilan antek Wang Cheng masih tergambar jelas di benak mereka. Sekarang, dia akhirnya dipermak oleh Ye Yuan. Jadi bagaimana jika Dao leluhur? Minta maaf. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya membawa keagungan yang tidak memerlukan intervensi. Wang Cheng mogok. Dia kecewa karena Lin Chaotian tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Faktanya, dia baru saja hampir dibunuh oleh Lin Chaotian tanpa pandang bulu. Dia muncul di luar lautan api dengan membingungkan. Aku salah. Yang mulia, maafkan orang rendahan ini dan lepaskan saya. Wang Cheng berkata kepada beberapa orang dengan air mata dan dengusan mengalir di wajahnya. Namun pada saat itu, kekuatan kekuasaan yang sangat menakutkan melonjak ke langit di belakang semua orang. Kekuatan ini membuat semua orang merasa putus asa. Ye Yuan, leluhur ini sedang berbicara denganmu, apakah kamu tuli? Lin Chaotian berteriak dengan marah. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a